Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya menyapa Shalom. Sekali lagi Shalom. Diberkati Tuhan sepanjang minggu, amin. Mari berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Allah kita yang terbaik. Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini bersama-sama. Mau bersatu hati, satu tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kita meninggikan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sungguh persiapkan kehidupan kita, hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja saat ini. Sehingga nanti ketika kita pulang, kita sungguh dikuatkan. Kita bawa pulang berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita di dalam doa. Kita menyerahkan. Sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Sepanjang minggu, hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami melewati segala sesuatu, segala keadaan, segala situasi. Kami percaya semua terjadi atas kehendak Tuhan. Dan kami tahu dengan iman kami, kehendak-Mu itu yang terbaik bagi setiap kami. Rancangan-Mu itu yang terindah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah Tuhan membiarkan hal buruk, merancangkan yang buruk bagi setiap kami. Semua yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Biar saat sore hari ini Tuhan, kami pergunakan waktu sungguh-sungguh dalam ibadah kami. Dalam hadirat-Mu kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Kau menerima segala pujian penyembahan kami. Layakkan, kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Biarlah saat ini menjadi waktu-Mu Tuhan untuk ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah siap datang dalam hadirat Tuhan, diberkati sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami datang bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu sungguh kasih-Mu tercurah melimpah atas setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi nyatakan sama-sama. Kasih yang terindah, pujian dari hati, pujian dari
yang sudah menyelamatkan hidupmu. Engkaulah harta dan yang kami miliki, dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bawa hatimu, sungguh-sungguh katakan karya terbesar, karya terbesar. Amin. Pengorbananmu selamatkan kami, Tuhan. Yang kami miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah bagi kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami kagumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biar saat sore hari ini, pribadi lepas pribadi Engkau yang hadir di tempat ini, bahwa kerinduan kita sama-sama menyatakan karya terbesar Tuhan telah kerjakan bagi kita, yaitu keselamatan di atas kayu salib. Mari kita bersyukur lewat pujian ini. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan karena kita telah beroleh keselamatan. Mari lebih sungguh lagi angkat suaramu, nyatakan karya terbesar dalam hidupmu. Sama-sama jemaat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Yes Tuhan, Engkaulah harta bagi setiap hidup kami, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan nikmati pujian ini, katakan sama-sama, karya terbesar. Nyatakan sungguh-sungguh. Pengorbanan selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh lagi katakan karya terbesar, oh dalam hidupku. Kami nyatakan pengorbananmu, selamatkan kami. Yes. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Bagi berdiri sama-sama jemaat Tuhan dari tempat dudukmu, katakan karya terbesar. Amin. Kami nyadar itu pengorbananmu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
waktu kita sejenak 1-2 menit menyembah Tuhan sama-sama. Mari jemaat Tuhan, pejamkan matamu, arahkan mata hatimu menghadap Tuhan. Kita memandang Yesus saja. Kita mau lihat Yesus saja saat ini. Dia pribadi yang menyelamatkan kau. Bersyukur, oh bersyukurlah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang saat ini Tuhan membawa segenap kehidupan kami, membawa segenap hati kami, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Kami menyatakan dan menyadari tanpa karyamu, keselamatanmu kami tidaklah apa-apa. Kami Tuhan sungguh bersyukur. Oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita bersama-sama. Kita mau menghadap Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Terpujilah namamu Yesus, Yesus, haleluya. Mari angkat suara kita lebih lagi dengan segenap hati menyembah. Penuhi ruangan ini Tuhan, penuhi hati kami, beri kami kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyatakan Tuhan kita ajaib, nyatakan Tuhan kita hebat. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Mari keluarkan dari mulutmu ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal. Semua karena karyamu, semua karena pengorbananmu Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan, sore hari ini sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau Yesus yang menyertai kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, dan kami nyatakan hari ini sampai esok dan selamanya. Engkau satu-satunya Tuhan bagi kami. Engkau baik dan teramat baik. Bapak Ibu Saudara, aku percaya, yakin Tuhan hadir di sini, amin. Yang percaya sungguh-sungguh mari mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Biar sore hari ini Tuhan sungguh disenangkan, Tuhan sungguh dipermuliakan, dan dengan iman kita yakin kemenangan, mujizat, kesembuhan, pemulihan tercurah dan terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang. Nyanyikan Bapak Ibu Saudaraku dengan yakin, nyata di sini kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin, ku yakin
dan kemenangan terjadi di sini. Dengan iman percayamu yang percaya katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa, kami rasakan kuasa. Oh, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Berikan sorak-sorai tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita dan nyatakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin kau nyata, kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin. Percaya sama-sama, Tuhan melawat engkau. Tak terbatas. Terima kemenangan dari Tuhan. Yes. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Dengan percaya kesembuhan terjadi di. Pemulihan, katakan pemulihan terjadi di sini. Yes. Amin. Haleluya. Kami percaya tempat ini penuh dengan kuasa Tuhan, dan kemenangan kami akan nikmati dan rasakan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita sore hari ini memuji Tuhan Allah kita, sebab kasih setianya melimpah atas engkau dan saya. Hey! Bertepuk tangan jemaat bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Betapa indahnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan Tuhan. Amin. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu, boleh gak sih saat ini lihat kanan kirimu, kasih salam yang terbaik, Tuhan mengasihimu sama-sama. Boleh ya? Silakan kasih salam tos, boleh silakan. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Sekali lagi ya, katakan sama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku oleh apa? Amin. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu.
Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sekali lagi, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Bersama jemaat Tuhan, sempurnalah, katakan, kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sambil tepuk tangan lebih keras. Sempurnalah. Sejak kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Katakan hidupku, dan hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi nyatakan di hidupmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, yes. Sarah-sarah yang begitu adalah kita, haleluya. Percaya kasih Tuhan tercurah dan melimpah atas engkau dan saya, amin. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Allah kita, haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ini lagi sukacita, go! Biar saat ini di tempat ini, di MCC, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan. Bersama ya jemaat Tuhan, depan belakang kanan kiri, nyanyi bagi Tuhan sama-sama. Nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Nyatakan kebesaran Tuhan kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala angkat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Oh kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Pada sore hari ini kita mau bersaksi, menjadi saksi Kristus, menceritakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Jemaat MCC, katakan bersama-sama. Oh ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lebih sungguh lagi dari hati kita sama-sama sore hari ini, kita mau menceritakan kedahsyatan Tuhan kita. Katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Mendengar Tuhan kita ajaib, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Nyatakan sama-sama. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala angkat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
dari segala aturan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat. Sekali lagi, dahsyat lagi, dahsyat, oh dahsyat lagi, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendoakan. Adik-adik ada yang lain, Bapak Ibu mungkin yang membawa anak boleh maju ke depan, kita akan mendoakan. Haleluya. Kalau masih ada anak-anak di bawah, mungkin boleh dibawa ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Bapak Ibu masih ada? Sudah tidak ada? Oke, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang ada di atas maupun mungkin bila ada yang di bawah. Kami berdoa kiranya segala yang sempurna, segala yang baik, segala yang mulia, seperti firman-Mu berkata, kami mau pikirkan semuanya itu. Oleh karena itu ini doa kami, biar anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Lewat perjumpaan mereka dengan firman Tuhan, mereka tidak hanya tahu tentang Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus, tetapi mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan mendalam. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk guru Star Kids. Tuhan yang memberkati dan taruh firman-Mu dalam hati mereka, supaya mereka mengajar dengan kuasa bukan dengan kekuatan manusia. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini, Hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka diberkati oleh Tuhan. Semua orang-orang tua di tempat ini, bahkan seluruh jemaat yang hadir, mereka semua ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan, berkati apapun yang Tuhan percayakan untuk ada di tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Siapkan sungguh-sungguh hati, sungguh-sungguh hidup kita untuk kebenaran. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan yang baru. oh darah-Mu
menyucikan pulihkan hatiku, nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber berharap, hanya Kau sumber pengharapan. kuasa-Mu sanggup Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. salibmu karena salibmu Kau yang berkuasa, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Saudara, kita pagi berdiri bersama-sama. Mari sambut firman Tuhan. karena salibmu Karena salibmu, karena salibmu Kau menang, berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Jemaat, karena dan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Dan biarlah kami terus mengakui dan menyadari bahwa keberadaan kami semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, sebab tidak ada yang lebih baik dalam hidup kami selain Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri di dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur. Dan bila saat ini kami, Tuhan, masih beri kesempatan untuk mendengarkan firman, biar firman Tuhan mengubahkan setiap kami. Biar firman Tuhan mengubahkan cara kami memandang. Mungkin situasi di sekeliling kami tidak berubah, tetapi ketika kami dekat dengan Engkau, maka Tuhan yang mengubahkan cara kami memandang situasi sekeliling kami, sehingga kami menjadi sempurna, kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi dengan pengurapan, pastikan semua yang keluar dari mulut lidah ini merupakan firman yang murni daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda boleh tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus selalu baik. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman Praise and Worship yang sudah melayani kita, yang sudah
memimpin pujian dan penyembahan dan kita semua diberkati. Semua diberkati hari ini dengan pujian dan penyembahan. Bapak Ibu sadar enggak sebelum kita datang ke tempat ini sebenarnya hadirat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, sudah memberkati setiap kita. Ketika Anda datang sebenarnya kita semua sudah diberkati Tuhan. Ya, ketika kita dengarkan firman artinya kita membuka diri kita seperti doa saya tadi supaya cara pandang kita itu diubahkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan dan kondisi itu tidak berubah. Tetapi seringnya Anda dan saya ada dalam hadirat Tuhan, terkoneksi selalu dengan Tuhan, itu membuat cara pandang kita berubah tentang keadaan sekitar kita. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya, Dia Allah yang selalu memberikan kemenangan. Istri saya suka bilang begini, Allah penjaga Israel itu tidak pernah tertidur. Kita punya Tuhan yang gak pernah tertidur. Kita katanya yang sering tertidur. Ya, jadi ayo sore hari ini, saya tahu habis ini mungkin Anda mau makan dengan keluarga, tapi mari berikan kesempatan 20-30 menit untuk kita dengarkan firman, kita terima tubuh dan darah Tuhan, dan Anda boleh bersama-sama dengan keluarga berkumpul ya. Ini hari yang terakhir bagi sebagian orang liburan ya. Kalaupun ada yang masih libur hari Senin itu ditambah-tambah sendiri ya. Tetapi ini adalah hari terakhir untuk liburan dan besok kita akan kembali lagi dengan kegiatan yang rutin ya. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya mau bicara tentang hadirat Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita nggak bisa hidup kalau kita tidak bernafas. Oksigen itu adalah unsur yang membuat sampai hari ini kita tetap bisa bernafas. Betul ya? Kalau orang nggak bernafas berarti dia mati. Sebenarnya hadirat Tuhan itu lebih daripada itu. Karena Dia tidak hanya membuat kita hidup, tetapi memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang hidup, mereka bernafas, tetapi kita suka bilang gini, dia hidup tapi mati. Kenapa? Karena no hope. Kayaknya nggak ada pengharapan. Menatap masa depan, bahkan banyak orang-orang bilang gini, aku mendingan milih mati aja daripada hidup susah seperti ini. Saya tahu itu bukan jemaat Bethany MCC, tapi mungkin orang-orang yang ada di luar sana. Nah, tetapi hadirat Tuhan itu tidak hanya sekedar oksigen buat kehidupan rohani kita. Bapak Ibu perhatikan dengan baik bahwa ketika Anda dan saya tinggal dalam hadirat Tuhan, maka Dia memampukan kita untuk tidak hanya hidup, tetapi menang atas kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama Mazmur 84 ayat yang kedua. Saya tidak mau berlama. Mazmur 84 ayat yang kedua. Mazmur 84 ayat yang kedua, puji Tuhan. Ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ya. Ayat yang kita lanjutkan, 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Selanjutnya, harus konsentrasi di ayat ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Karena merindukan pelataran Tuhan, maka penulis pemazmur berkata jiwaku hancur. Artinya aku nggak bisa utuh. Artinya aku tidak bisa sempurna kalau aku tidak ada di dalam pelataran-pelataran Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan seharusnya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pun memiliki kalimat yang sama dengan kalimat yang pemazmur tulis. Bahwa jiwa kita hancur karena kita merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan, hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami kepuasan. Ada satu pujian yang bilang, hadirat-Mu, katanya gitu. Hadirat-Mu Tuhan. Boleh dilanjutkan? Tempat kesenanganku. Gitu. Jadi tempat kesenangan itu katanya hadirat Allah. Lanjutkan, hatiku dan dagingku apa? Bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saya mau mengantar kita bagaimana pentingnya hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Dan apa itu hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita suka, mungkin selama ini kita mengerti bahwa hadirat itu ialah suasana. Hadirat itu seperti saya katakan, sebelum Anda datang, hadirat Allah sudah ada di tempat ini. Seakan-akan saya bicara tentang suasana. Sesuatu yang harus dibentuk, sesuatu yang harus dibangun.
Tetapi malam hari ini saya mau ngomong lebih daripada suasana. Anda perhatikan baik Bapak Saudara. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Coba kita buka bersama. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya hanya mau bicara tentang hadirat Tuhan pada malam hari ini. Di mana saat ini kita sedang berada dalam hadirat Tuhan. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, hadirat Allah ada di sana. Amin. Ya, yuk kita baca bersama. Berkatalah Musa kepadanya apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini katanya. Ketika Tuhan bilang Musa, ayo pimpin bangsa Israel. Ini kalimatnya Musa. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami, maka jangan pernah suruh kami berangkat dari sini. Aku tidak akan pernah mengambil langkah selanjutnya jika aku tidak di dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Musa bicara tentang hadirat Allah Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan lama, di dalam perjanjian lama, kata hadirat itu suka sekali, sering sekali diambil dari kata panim. Coba baca sama-sama, panim. Apa itu panim Pak? Panim itu tidak hanya bicara tentang tempat, tidak bicara tentang situasi. Tetapi hadirat yang yaitu panim, bicara tentang wajah Bapak Ibu Saudara. Jadi hadirat Allah sekali lagi tidak hanya bicara tentang suasana. Anda tidak bisa membangun hadirat Allah. Hadirat Allah itu adalah hubungan. Ketika Anda dan saya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Anda punya waktu sama Tuhan. Anda beberapa hari yang lalu Tuhan berikan saya kesempatan. Istri saya bilang, yuk kita liburan aja. Kita staycation aja di Surabaya. Akhirnya beberapa malam kami pilih sebuah hotel. Saya sama istri saya, anak saya, kami liburan lah di sana. Tetapi ini yang sangat memberkati saya. Saya sama istri itu kami punya jam doa bersama. Tetapi kami punya jam doa pribadi Pak Bu. Nah ini yang saya lupa, yes saya akui itu. Ketika kami ada di hotel kami berdoa, kami menyembah bersama sebelum kami tidur. Tetapi alangkah terkejutnya saya, kebiasaan ini ternyata istri saya bawa bahkan ketika kami berlibur. Jam 2, jam 3 pagi waktu saya bangun, saya bingung siapa nih yang lagi terima kasih. Saya kaget, saya bingung. Waktu saya ambil handphone saya terus saya kan serem ya. Sementara lagi tidur tahu-tahu terima kasih. Tapi kira apa gitu loh. Terus habis itu saya ambil handphone, saya coba terangi. Di samping kasur kami, istri saya sedang berlutut menyembah Tuhan. Ini yang saya nggak lakukan waktu saya liburan. Jadi dimanapun, oleh karena itu hadirat itu adalah sesuatu yang kita bawa setiap hari. Hadirat itu adalah momen ketika Anda dan saya kita bertemu. Ada pujian bilang bertemu muka dengan muka. Yes betul. Karena di dalam perjanjian lama kata hadirat itu banyak sekali dipakai kata panim. Yang artinya wajah Pak Bu, bukan hanya kondisi. Artinya apa? Hadirat Tuhan itu adalah keperluan mutlak. Hadirat Tuhan itu bukanlah tambahan. Bilang amin. Hadirat Tuhan itu bukanlah sesuatu yang kalau Anda ingat terus habis itu ayo kita mau berdoa. Ayo kita mau datang sama Tuhan. No. Kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan, Anda akan terus berusaha ada dalam hadirat Tuhan. Aminnya nggak ada. Kenapa? Karena itu tidak hanya bicara tentang suasana, tetapi lebih daripada itu bicara tentang berhadapan wajah dengan Allah. Mungkin kita nggak bisa lihat wajah Tuhan, tetapi maksudnya kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Kita ada di dalam hadiratnya Allah. Itu sama dengan kita bertatap-tatapan wajah dengan Tuhan. Anda sadar nggak kalau mungkin itu bukan kesukaan kita, tetapi kesukaan Tuhan adalah bertemu dengan kekasihnya sepanjang waktu. Anda tahu siapa itu? Anda dan saya. Kita seringkali lupa. Makanya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kenapa? Karena seringkali kita lupa. Tapi Dia tidak pernah lupa. Kita punya cita-cita. Apapun cita-cita kita, Allah lebih daripada cita-cita itu. Dia nggak punya cita-cita lain selain apa? Bertemu dengan Anda dan saya setiap waktu. Oleh karena itu sekali lagi hadirat Tuhan itu bukanlah keperluan tambahan. Dia bukanlah sesuatu yang bersifat sekunder. Tetapi hadirat Allah itu adalah sesuatu yang bersifat primer dalam hidup Anda dan saya.
Kenapa? Karena Tuhan mau untuk bertatap-tatapan dengan kita sepanjang waktu. So, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, di waktu apapun itu, Tuhan mau kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Ingat Tuhan. Makanya kan firman Tuhan bilang begini, saya ulang lagi di sesi yang kedua. Apa yang mulia katanya, apa yang sedap didengar, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang manis. Katanya pikirkanlah semuanya itu. Apa itu? Tuhan. Semua yang indah itu Tuhan. Semua yang sedap didengar itu Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau untuk Anda dan saya alami dan lakukan. Ketika kerinduan kita sama dengan kerinduan Tuhan, maka ini yang terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Enggak ada. Ketika kerinduan Anda, cita-cita Anda sama dengan cita-cita Tuhan. Ketika kesukaan Anda sama dengan kesukaan Tuhan, yaitu apa? Bertemu. Apa yang lebih baik bagi pasangan yang mungkin barusan mengenal, terus yang satu bilang I love you, yang satu bilang I love you too. Apa yang lebih indah daripada bertemu? Bener nggak? Oh enggak? Nggak pernah jatuh cinta? Nggak usah malu-malu, senyum-senyum lah. Apa yang lebih indah daripada itu? Tanggal 25 kemarin saya baru menikahkan sepasang. Yang satu dia asli Tuban tetapi kerja di Surabaya. Yang satu adalah seorang yang hidup, tinggal dan kerja di Timur Leste. Mereka berdua pacaran, tunangan dan mau menikah. Saya bilang gini, lu ketemunya di mana? Satu Surabaya, satu Timur Leste, ketemunya di mana? Satu hal saya tanya sama mereka, apa yang kalian inginkan selama kalian itu, mereka pacaran 4 tahun, ya, jadi LDR. Saya bilang, apa yang kalian inginkan selama 4 tahun ini dalam hubungan kalian? Kami cuma ingin ketemu, Pak. Dia bilang gitu. Coba ingin ketemu. Anda kok kaku semua mukanya, kayak tegang gitu loh. Mereka katanya, Pak, kami cuma ingin ketemu. Jadi apa yang lebih indah yang diharapkan dari 2 orang yang saling mencintai, ya, yang saling mencintai. Kalau udah nikah kan sudah ada bumbu-bumbunya ya, bertengkar lah, udah ada salah paham lah dan sebagainya. Kamu berubah, yang satu bilang kamu yang berubah kan gitu ya. Kalau pernikahan, ayo lagi. Saya bicara tentang orang yang dua-dua lagi kuat-kuatnya di jatuh cinta. Ya. Tapi saya berdoa suami istri semuanya di sini setiap hari semakin kuat jatuh cintanya. Tepuk tangan buat Anda semua. Apa yang lebih indah dari 2 orang yang lagi, saya tuh punya pengerja, mumpung gak ada orangnya di sini. Satu waktu di hadapan saya dia minum pakai botol minumnya. Lalu di botol minum itu ada nama laki dan nama perempuan. Lalu saya bilang begini, loh nama panjangmu itu? Bukan Pak, ini saya, yang satunya ini pacar saya. Lalu saya bilang gini, loh emangnya kalian satu botol berdua? Ada, bukan Pak, saya cuma seneng aja taruh nama pacar saya di botol, katanya gitu. Ya, namanya orang kalau lagi jatuh cinta kan. Satu hari saya bilang gini, kamu memang suka punya kumis? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, sebenarnya saya nggak suka Pak, tapi dia nggak mau kalau saya nggak punya kumis. Aduh, gitu ya. Bucin banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi sebenarnya itulah yang harusnya terjadi ketika 2 orang yang saling mencintai dan lagi sayang-sayangnya. Nah itu yang sebenarnya Tuhan mau untuk hubungan antara Tuhan dengan kita. Tuhan mau setiap hari itu bertemu dengan kita. Satu hal yang Tuhan punya impian dan cita-citakan cuma satu, yaitu apa? Ketemu sama kita setiap hari. Makanya pujian bilang begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Betul ya? Itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Yang tulis ini diberkati banget sama Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena memang itu keinginan Tuhan. Tuhan mau umatnya diam di rumah Tuhan. Buat apa? Ketemu setiap hari. Bilang amin. Jadi Panim tidak hanya bicara tentang situasi, tetapi Panim bicara tentang wajah. Anda perhatikan dengan baik ketika Musa bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Sebab Musa tahu bahwa kedekatannya dia dengan Tuhan akan sangat mempengaruhi kepemimpinannya. Jadi bapak-bapak, kepala keluarga yang ada di tempat ini, keluargamu harmonis bukan karena hebatnya engkau bekerja dan cari uang,
keluargamu harmonis karena engkau perlu Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan. Bapak-bapak nggak ada amin. Memang paling susah suruh bapak-bapak tuh bilang amin. Tapi kalau ada bapak-bapak yang bilang amin, itu bapak-bapak yang luar biasa. Coba saya mau dengar kata-kata bapak-bapak yang bilang amin. Nah itu tepuk tangan buat bapak-bapak. Yes, makanya seorang Musa, seorang yang katanya aku gagap Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Saya yakin bukan berarti Musa itu gagap, tidak, tetapi dia percaya bahwa dia nggak mampu. Dia percaya bahwa dia nggak mampu, tetapi Tuhan percaya bahwa dia mampu. Waktu Musa bilang sama Tuhan, kalau engkau nggak beserta, maka aku nggak akan pernah mau beranjak dari sini. Akhirnya penyertaan Tuhan ada di dalam Musa. Maka Musa melakukan sesuatu yang hebat. Yang sampai hari ini, dua agama besar di dunia ini mengakui kepemimpinan Musa. Anda sadar bahwa kalau ada bapak rumah tangga yang taruh keluarganya di atas paning mencari wajah Tuhan, maka keluarga dari bapak tersebut adalah keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Yang amin ibu-ibu, bapak-bapaknya enggak ada. Bagi Pak bilang amin Pak. Saya rindu bapak-bapak diberkati Tuhan. Semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kita lanjut. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Saya nggak bisa berdiri buat keluarga saya kalau saya tanpa Tuhan. 10 tahun saya berjalan, saya bersama dengan istri. Tuhan karuniakan anak, Tuhan percayakan sidang untuk kami gembalakan. Tuhan percayakan pelayanan. Sampai hari ini, saya sangat sadar ini semua tidak akan pernah terjadi kalau saya tidak taruh Tuhan di posisi nomor 1 dalam hidup saya. Saya orang yang terbatas. Bahkan saya bukan orang yang pintar berbicara. Saya hanya melayani Tuhan, itu pekerjaan saya. Dan sampai hari ini semuanya ada, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mau keluarga-keluarga di tempat ini pun juga punya cara pandang yang sama dengan saya untuk satu hal ini. Bahwa kita perlu berhadapan wajah dengan Tuhan setiap hari. Supaya kita dimampukan untuk berjalan dalam hidup ini. Amin. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Engkau apa? Memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Lalu ada titik koma di sana, dilanjutkan apa? Di Panim ada sukacita berlimpah-limpah. Di apa? Tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu, di wajahmu bersama dengan engkau. Ketika mataku memandang wajahmu, maka di situ ada apa? Sukacita yang berlimpah-limpah, firman Tuhan katakan. Dan ini adalah salah satu dari jalan kehidupan yang diberitahukan Allah kepada pemazmur. Anda perhatikan baik, semua orang sedang mencari bagaimana rahasia hidup sukses. Sampai buku yang begitu mahal pun Anda beli. Seminar yang begitu mahal pun Anda beli. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu membayar apapun ketika Anda datang ke gereja dan Anda datang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seringkali orang lebih percaya dengan seminar daripada firman Tuhan yang didengarkan di gereja. Perhatikan baik, saya tidak melarang Anda ikut seminar, that's good. Tetapi Anda harus lebih mencintai firman daripada sekedar seminar. Yang temanya katanya rahasia untuk sukses. Rahasia 7 langkah untuk menikmati financial freedom mungkin. Dan sebagainya. Tetapi perhatikan firman Tuhan bilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan ini kuncinya, di hadapanmu. Panim. Rahasianya cuma satu. Ketika Anda dan saya sering ada di hadapan wajah Tuhan, maka rahasia kehidupan itu diberitahukan kepada Allah untuk kita semua.
Amin. Mungkin ini firman Tuhan yang sederhana. Tetapi saya berdoa firman Tuhan pada malam hari ini yang Anda dengar mengingatkan Anda kembali dengan hal-hal yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Sederhana banget kok di firman Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi apalagi yang kita maui daripada ada di hadapan Tuhan. Kalimat yang diucapkan Musa bahwa ketika Musa bilang, kalau engkau nggak beserta dengan kami, maka aku tidak akan pernah melangkah. Ada tahu Bapak Saudara? Kalimat itu diucapkan Musa ketika dia sedang ada di padang gurun. Jadi Musa lebih memilih dia tersiksa di padang gurun daripada dia berjalan tetapi tanpa pimpinan Tuhan. Bayangkan. Dia lebih memilih untuk ada di padang gurun daripada dia berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berjalan tanpa pimpinan Tuhan, maka segala sesuatu yang ia temui hanya akan menjadi padang gurun di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, Anda boleh catat bahwa hadirat Tuhan bukan keperluan tambahan. Dia keperluan mutlak di dalam hidup Anda dan saya. Saya suka Bu Gembala selalu bilang, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup. Dan nomor satu itu tidak boleh berubah-ubah. Prioritas kita boleh berganti. Anda mungkin boleh mengganti prioritas 2, 3, 4, dan 5. Anda tukar-tukar sesuai dengan keadaan pada saat itu. Tetapi yang nomor satu, yaitu Tuhan, kita tidak boleh ganti. Karena ketika nomor satu ini diganti, maka runtuhlah segala sesuatu yang Anda dan saya sedang atau sudah bangun selama ini. Firman Tuhan bilang, panin, yaitu berhadapan wajah dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20. Ya, saya akan buka juga 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat yang ke-20 coba. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kata kelegaan di dalam ayat yang ke-20 itu diambil dari kata anapsisis. Yang artinya apa? Penyegaran. Kata kelegaan itu artinya penyegaran. Yang artinya apa? Pemulihan. Yang artinya apa? Penyembuhan batin. Sekarang terkenal kata-kata healing. Orang-orang datang ke pantai, healing. Orang-orang datang ke gunung, healing. Di Instagram penuh dengan foto-foto orang liburan. Kata-katanya healing. Ada yang bilang healing tipis-tipis. Dan sebagainya. Penyembuhan. Saya nggak tahu sembuh dari apa. Tetapi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3, 19-20. Dikatakan agar Tuhan, katanya gini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu yang pertama. Lalu 20 bilang gini, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kelegaan itu artinya penyegaran, sekali lagi. Supaya Anda boleh catat kalau Anda mau. Pemulihan dan penyembuhan batin. Apa yang kedua yang saya mau sampaikan? Bahwa hadirat Tuhan mengubahkan hidup kita dari dalam. Setelah pemberkatan waktu tanggal 25 Maret kemarin, tahu-tahu malam harinya saya merasa badan saya sangat tidak enak. Lalu akhirnya istri saya harus larikan saya ke rumah sakit. Di rumah sakit atau dokter periksa, ya intinya kelelahan dan nilai rapor banyak yang merah. Lalu dokter bilang begini, Pak harus opnam. Akhirnya saya opnam lah. Ketika saya opnam, di hari terakhir waktu saya sudah mau keluar, dokter datang sama saya. Lalu dokter bilang gini, Pak sembuhnya gampang karena Bapak ini gak sakit. Sembuhnya cuma satu, ada banyak gaya hidup yang harus dirubah. Tidurlah lebih cepat, makannya harus diatur, harus suka berolahraga,
dan harus suka melakukan segala sesuatu yang mendukung tubuh ini mencapai maksimalnya yang tubuh ini bisa lakukan untuk Bapak, katanya gitu. Jadi Pak, obat itu nggak akan pernah menyembuhkan kalau misalnya dari dalam kita itu nggak sembuh, katanya gitu. Cara Bapak berpikir, lifestyle-nya Bapak itu harus berubah dulu, katanya. Saya bagikan ini kepada Anda semua. Dan saya teringat dengan firman Tuhan ini, bahwa ternyata hadirat Tuhan itu mengubahkan kita dari dalam. Makanya tadi saya bilang bahwa firman Tuhan, bahwa kita nggak akan pernah bisa mengubah orang yang ada di sekitar kita. Serius Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Seorang suami nggak akan pernah bisa ubah istrinya. Seorang istri nggak akan pernah bisa ubah suaminya. Anak-anak nggak bisa rubah orang tua nggak bisa rubah anak. Kita nggak bisa rubah teman nggak bisa rubah kita. Yang merubah kita kalau sesuai firman Tuhan itu hanyalah Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Kok bisa? Karena sebuah firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia. Kalau kita itu datang dalam hadirat Tuhan, maka yang Tuhan akan ubahkan dari dalam diri kita. Tuhan tidak terlebih dahulu ubah sekeliling kita. Anda berdoa untuk orang lain, Tuhan buat dia bertobat supaya dia gak ganggu-ganggu saya. Tuhan buat dia bertobat supaya dia sadar bahwa yang dia buat itu salah sama saya. No, yang biasanya dan seringkali terjadi ketika Anda dan saya semakin dekat dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang paling sering terjadi adalah Tuhan mengubahkan cara pandang Anda dan saya terlebih dahulu. Sekitarmu gak berubah, caramu memandang yang akan berubah. Suami gak berubah mungkin, tetapi cara kita memandang suami berubah. Dulu sebelum cara pandang kita berubah, waktu suami udah mulai melakukan hal yang menjengkelkan, ya istri bilang gini, tonton tak, benceno toh, kok kurang ajar kan gitu kan. Tetapi ketika kita sudah dirubah, walaupun suami gak berubah, kita akan tetap sama. Justru kita akan menjadi orang yang berdoa bagi suami kita. Walaupun istri gak berubah, seorang suami akan tetap cinta Tuhan. Dia tetap punya hubungan yang baik sama Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak berubah. Dia yang berubah, istrinya mungkin tidak berubah. Tetapi perhatikan baik. Ketika sesuatu berubah dari dalam, maka tanpa kita sadari, segala sesuatu yang ada di sekitar kita akan mulai mengalami perubahan. Amin. Iya, cara pandang kita tuh harus berubah Pak Bu. Itu yang akan diubahkan. Makanya buah roh itu adalah apa? Kasih katanya, sukacita, damai sejahtera. Kan betul kan itu buah roh? Buah roh tidak untuk orang lain, tetapi buat kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, kita face to face dengan Tuhan, panim. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan sepanjang waktu, Tuhan akan mengubahkan kita terlebih dahulu. Dan baru setelah itu Tuhan mengubahkan sekeliling kita. Itu yang orang suka bilang, puji Tuhan Pak, ketika saya makin dekat Tuhan, Tuhan ubahkan keluarga saya. Yes, Tuhan tidak akan pernah ubahkan keluargamu dulu, baru ubahkan kita. Karena sering kali Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu Tuhan izinkan untuk mengubah Anda dan saya. Amin. Amin. Jemaat Betani MCC, saya mau Anda semua diberkati. Saya mau saya juga diberkati. Oleh karena itu, makanlah firman Tuhan ini. Sebab ini sesuatu yang sehat untuk hidup Anda. Tuhan, hadirat Allah akan terlebih dahulu mengubahkan kita dari dalam. Dan itu semua keluar. Orang kalau cuma berubah luarnya, ya aku mulai hari ini, aku mau tidak terbiasa lagi untuk marah-marah. Paling cuma berapa lama, terus tiba-tiba marah. Akhirnya keluar kalimat apa? Sudah tak tahan-tahan ya, dari tadi udah tahan-tahan ya. Papa udah rencana untuk gak marah-marah hari ini ya. Tapi kamu selalu bikin Papa marah-marah. Nah kan, tapi kalau misalnya berubah dari dalam, mau kayak apapun yang ada di luar, Anda tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja dari dalam. Amin. Makanya cintailah hadirat Tuhan. Penting Bapak Ibu Saudara. Yesaya 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 coba. Yesaya 5 ayat yang Yesaya 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 6 ayat 5 sampai 7. Ayo kita baca sama-sama. Sebentar. Ya coba aja kita baca.
1, 2, 3. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat. Terus sang raja, yakni apa? Tuhan, apa? Semesta alam. Selanjutnya, ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ayat yang ke-7. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu apa? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesaya melihat Tuhan, firman Tuhan tulis begini, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang kelima, coba perhatikan baik. Ayat yang kelima tadi. Anda akan melihat. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah ini poinnya. Namun mataku apa? Telah. Jadi ketika Yesaya melihat. Panim. Waktu Yesaya ada dalam hadirat Tuhan. Maka ayat yang ke-7 terjadi. Coba ayat yang ke-7. Terima kasih multimedia. Mau mundur maju. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan apa? Jadi perhatikan baik sekali lagi waktu Yesaya melihat Tuhan, maka yang terjadi di dalam kehidupan Yesaya, dia disucikan dan dia dipulihkan. Waktu seseorang ada di dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu mengubahkan seseorang tersebut dari dalam. Pemulihan terjadi, yes. Sebab kata kelegaan yang ada dalam kisah para rasul tadi, itu adalah penyegaran, pemulihan, dan penyembuhan batin. Saya undang teman-teman pemain musik, imam-imam musik untuk maju ke depan. Dan ayat yang terakhir 2 Korintus 3 ayat 18. Poin yang terakhir yang saya akan bawakan pada malam hari ini. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang tadi kita baca sekali lagi. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Terus. Maka apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi apa yang saya mau bagikan di poin yang ketiga. Bahwa orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Tadi saya bagikan di ibadah yang pertama. Saya bagikan bahwa firman Tuhan berkata. Orang yang kepadanya ada namaku. Yaitu kita semua. Maka dia hidup untuk menceritakan kemuliaan. Tuhan mau apa yang terjadi dalam hidup kita, segala berkat dan apapun yang Tuhan percayakan untuk hidupmu, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang sama jemaat di sesi yang kedua, saya katakan begini, orang Kristen punya mobil mewah boleh enggak? Katanya boleh. Boleh enggak? Boleh. Orang Kristen punya rumah bagus, mahal, boleh enggak? Boleh. Orang Kristen punya pekerjaan yang keren, yang gajinya besar, boleh enggak? Boleh. Segala sesuatu yang mewah, segala sesuatu yang hebat, Anda boleh pikirkan dan itu boleh jadi milik Anda. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Anda dan saya punya, biarkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan angkat engkau begitu tingginya, biarkanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita lepas dari cara pemikiran itu, maka kita akan siap dengan ketidakmampuan. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Dia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yes? Saya bagikan satu ayat yang saya bawa tadi pagi Bapak Ibu Saudara. Kejadian 5 ayat yang kedua, perhatikan baik. Kejadian 5 ayat yang kedua, ini indah sekali. Udah ayat ini aja saya mau bagikan dan kita selesai.
Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan apa? Baca sama-sama, dan apa? Memberikan nama manusia. Siapa di sini manusia boleh angkat tangan. Ya Anda semua itu yang katanya firman Tuhan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan this is what God lakukan dalam hidup kita. Ia kati. Bilang sama-sama, aku diberkati. Karena aku manusia. Oleh karena itu perhatikan baik, hidupmu itu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Dan manusia itu adalah manusia yang harus membawa kemuliaan Tuhan. Katanya kita semua manusia harus hidup untuk bawa kemuliaan Tuhan itu. Dan mereka yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, mereka adalah orang-orang. Dan mereka yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jelas dia diberkati. Saya lihat dia dekat banget sama Tuhan. Jelas dia diberkati. Karena saya nggak pernah dengar kalimat yang jelek sekalipun keluar dari mulut dia. Orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang bentuknya bermacam-macam, salah satunya berkat. Sebelum kita dinamai manusia, itu ada dalam hidup kita. Anda tahu kenapa, Bapak Saudara? Karena Tuhan mau kemuliaannya itu ada di dalam hidup Anda dan saya. Jadi ayo malam hari ini Jemaat Betani MCC, ketika engkau keluar di tempat ini, kita harus tahu bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. 2 Korintus 3:18 tadi coba. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Lanjutkan. Maka kita diubah. Kata diubah di sini diambil dari kata metamorfo. Yang artinya tidak hanya dirubah sebagian, tetapi mengalami transformasi total. Bukan hanya diperbaiki dari yang biasa menjadi luar biasa, no, tetapi dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini dua hal yang berbeda. Dan itu yang akan dilakukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dia tidak hanya memperbaiki hidupmu, tetapi mengubahkan engkau secara total. Siapa yang mau diberkati Tuhan di tempat ini? Pengubahan secara total dalam hidupmu akan terjadi. Semenjak engkau dan saya melakukan firman Tuhan ini mulai hari ini. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Sekarang kita bangkit berdiri bersama, katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi sama-sama katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Lebih berharga. Yang akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima tubuh dan darah Kristus, Anda boleh angkat tangan. Nanti dia akan berikan kepada Anda
Masih ada yang belum dapat? Boleh lambai-lambaikan tangan Anda. Ya, oleh karena itu mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat tubuh Tuhan dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya bahwa tubuh Tuhan sudah mengerjakan hal yang sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu lewat tubuh ini kami mau Tuhan, kami lepas dari setiap kekecewaan. Kami lepas dari setiap sakit hati. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus setiap akar pahit. Kami mau merdeka Tuhan. Sebab Engkau lebih dari cukup. Kami makan tubuh Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami percaya dengan darah Tuhan Yesus. Setiap kami sudah disembuhkan. Kami sembuh dari penyakit kami. Kami sehat. Kami perkatakan berkat bagi organ tubuh kami. Kami perkatakan berkat bagi organ pencernaan kami. Panca indera kami. Perkatakan berkat bagi pembuluh darah kami. Bagi setiap sistem dan jaringan saraf kami. Bahkan kulit kami mau perkatakan berkat. Sebab darah Yesus sudah memberikan kami kesehatan. Kami minum Tuhan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan haleluya. Mari pejamkan mata Anda, buka mata imanmu. Biar firman Tuhan menembus ke dalam setiap hal-hal yang mungkin Anda sendiri tidak mengerti dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Yang kami cintai hadirat-Mu Tuhan. Yang kami sukai hadirat-Mu Tuhan. Dan biar kami hidup dalam hadirat Tuhan, menikmati indah bersama-Mu. Kami mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Enjoy your presence. Kami nikmati kehadiran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Jemaat Bethel MCC, Tuhan mau dengar sama-sama. Kau tunjukkan kasih terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Selalu menanti dan menunggu kami ada dalam hadirat-Mu. Sebenarnya bukan tentang keperluan-Mu. Itu semua ada keperluan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini mengubahkan setiap kami. Mengubah cara pandang kami. Bahwa Engkau selalu rindu untuk bertemu dengan kami. Dan hadirat Tuhan adalah kemenangan bagi hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa bagi setiap hati dan telinga yang mendengar firman Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, pastikan mereka ada dalam hadirat-Mu. Supaya kemenangan menjadi milik hidup mereka. Hadirat-Mu ada di meja kerja mereka. Hadirat-Mu ada di kendaraan mereka. Hadirat-Mu ada dimanapun, ada di pendidikan mereka. Hadirat-Mu ada di tempat tidur mereka. Hadirat-Mu ada di setiap lembar baju yang mereka gunakan. Hadirat-Mu ada dimanapun yang Tuhan percayakan untuk mereka miliki. Dan biarlah kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah terima tubuh dan darah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Dan saat ini izinkan kami angkat tangan kami. Kami mau berdoa bagi gembala kami. Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo, dengan segala berkat yang sempurna yang Tuhan miliki. Ini doa kami sebagai umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau gembala kami sehat Tuhan. Kami mau gembala kami kuat, diberkati Tuhan. Kami mau mendengar setiap tawa. Kami mau mendengar setiap sukacita yang mengalir Tuhan lewat gembala kami. Dan kami mau Tuhan Yesus, setiap anak-anak mengalami berkat Tuhan. Bahkan anak-anak mantu diberkati Tuhan. Cucu-cucu disebut sebagai anak-anak yang berbahagia. Dan kami berdoa Tuhan, bahkan untuk seluruh keluarga besar hamba-Mu, biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk berkorban dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sangat bersuka cita, dan kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Silakan dari Bapak Saudaraku.
Puji Tuhan, persembahan dapat dijalankan, persembahan ucapan syukur, persepuluhan kita kembalikan buat pekerjaan Tuhan sebagai bukti kasih kita, ya. Dan sambil Bapak Ibu jemaat yang diberkati memberikan persembahan yang terbaik, kita akan menyimak video pengumuman berikut. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan kerja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, kita bertemu kembali di minggu yang kedua, minggu depan Bapak Ibu. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan April di minggu pertama ini. Kita percaya selama sebulan ke depan, Tuhan sungguh akan mencurahkan berkat atas engkau dan saudaramu dan keluarga, ya. Sekarang kita mau pulang, kita mau nyatakan kesetiaan Tuhan sekali lagi. Bagi berdiri sama-sama jemaat Tuhan, angkat pujian ini bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan percaya yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya Dia Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Nyatakan sama-sama. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yang percaya Bapa kita setia, nyatakan lebih lagi, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya Dia setia menyertai-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia dan mulia, Bapa, Kau setia. Tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Kau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Chandra Jeffer yang sudah Kau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.